Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Triadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester dari Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelumnya NIM saya yaitu 123.190.101. Nah, langsung saja kita akan mulai penjelasannya. Soal nomor 1 yaitu studi kasus dari proses requirement engineering. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari requirement engineering sendiri. Requirement engineering adalah fase terdepan yang dari proses rekayasa perangkat lunak atau software engineering, di mana software requirement atau kebutuhan dari user dan customer dikumpulkan, dipahami, dan ditetapkan. Para pakar software engineering sepakat bahwa requirement engineering adalah suatu pekerjaan yang sangat penting. Fakta membuktikan bahwa kebanyakan kegagalan pengembangan software disebabkan karena adanya ketidakkonsistenan, ketidaklengkapan, maupun ketidakbenaran dari requirement specification. Nah, ini ada gambarnya, yaitu ini proses-prosesnya ya. Ada elicitation, specification, dan validation and verification. Jadi ini diagramnya seperti ini, ada timbal balik dari user, elicitation, specification ke user, dan user ke validation and verification setelah sebaliknya. Ada user requirement, spesifikasi requirement, model yang divalidasi, feedback dari user, model requirement di sini, pengetahuan, dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, studi kasus dari requirement engineering yang saya ambil adalah contohnya pembuatan software untuk Toserba. Jadi di sini yang perlu diperhatikan dari requirement engineering sendiri akan ada 4 tahapan. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu feasibility study. Nah, di sini programmer akan melakukan studi kelayakan yang berupa analisis terhadap beberapa aspek, yaitu ada kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan operasional, dan kelayakan hukum yang terdapat pada Toserba tersebut. Jadi di sini programmer akan melakukan semacam survei terlebih dahulu ke dalam Toserba tersebut apakah sudah layak dari keempat aspek feasibility study tersebut. Yang kedua, tahapan kedua yaitu requirement elicitation. Pada tahap ini programmer akan mengumpulkan dan mencari data serta kebutuhan yang akan digunakan pada software Toserba. Diskusi dapat dilakukan dengan sang pemilik toko mengenai apa saja yang akan dimasukkan ke dalam software tersebut. Nah, pada tahapan ini programmer akan bekerja sama dengan sang pemilik toko, melakukan semacam wawancara untuk mengumpulkan data dan serta kebutuhan yang akan digunakan pada software tersebut. Seperti misalnya butuhnya apa, terus data barang, kemudian harga, dan sebagainya. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu requirement specification. Ya, pada tahap ini programmer akan membuat suatu dokumen yang berisi tentang seluruh data atau kebutuhan yang telah didapatkan dari sang pemilik Toserba. Nah, setelah data didapatkan dari semacam wawancara tadi, programmer akan membuat suatu dokumen yang berisi tentang seluruh data tersebut. Dokumennya dapat berupa tertulis, dapat berupa diketik ya. Yang penting data-data tadi disatukan jadi suatu dokumen. Nah, yang terakhir adalah requirement validation. Pada tahapan ini, programmer akan melakukan cross-check terhadap dokumen yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya. Sang pemilik pun ikut andil dalam proses cross-check tersebut, apakah dokumen yang dibuat sudah sesuai atau masih memerlukan revisi. Jadi pada seperti namanya juga itu requirement validation, yaitu memeriksa apakah dokumen yang telah dibuat oleh programmer tadi valid, benar atau tidak, sesuai dengan data yang telah diberikan pemilik Toserba tadi atau tidak. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu perbedaan metode prototype dengan metode Boehm spiral, serta nanti ada contoh studi kasusnya. Yang pertama, kita ke pengertian dulu dari metode prototyping.
Prototipe dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Jadi prototipe sendiri itu masih namanya prototipe ya, purwarupa, yang masih diujikan ke masyarakat atau user, dan nanti akan dievaluasi terus-menerus sehingga menjadi sebuah software atau aplikasi yang mutakhir. Nah, di sini juga ada tabelnya seperti ini, yaitu yang pertama ada pengumpulan kebutuhan, membangun prototipe, evaluasi prototipe, terus mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi, penggunaan, dan sebagainya akan secara terus-menerus dilakukan seperti ini. Oke, yang kedua kita menuju ke pengertian Boehm spiral. Metode spiral ini menggabungkan dua metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu ada prototype dan waterfall. Pengembang melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Umumnya metode spiral ini ditetapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Kita lanjut ke perbedaannya. Nah, perbedaan yang pertama itu pada metode spiral, proses pengerjaan yang dilakukan berdasarkan pembagian tugas yang dikerjakan secara berkelompok dan menggunakan prototipe. Penjelasan yang diberikan user mengenai kebutuhan perangkat lunak yang diinginkan kemudian dibagi menjadi beberapa tahapan berdasarkan tugas masing-masing kelompok. Sedangkan pada metode prototyping, proses pengerjaan yang dilakukan hanya bergantung pada satu orang saja, yaitu pada si pembuat perangkat lunak. Dengan adanya penjelasan kebutuhan yang diinginkan user, maka membuat perangkat lunak mudah untuk membuat perangkat lunak itu. Jadi yang saya tekankan di sini itu perbedaannya cara bekerjanya ya. Jadi kalau spiral itu mereka bekerja secara berkelompok dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di situ, sehingga nanti hasilnya akan lebih maksimal dan terbagi-bagilah. Sedangkan yang untuk prototyping itu dia mengerjakannya satu orang saja. Jadi otomatis bakal lebih terfokus dengan satu orang tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kan menjelaskan studi kasus contoh dari metode prototyping. Salah satu contohnya yaitu adalah startup dan programmer dari startup. Programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan atau permasalahan apa yang ada di masyarakat, serta seluruh data yang diperlukan untuk memenuhi. Maka programmer akan setelah seluruh data yang diperlukan memenuhi, programmer akan mulai membangun aplikasi. Setelah jadi, aplikasi tersebut akan diujikan ke masyarakat dalam bentuk purwarupa atau prototype. Setelah diujikan, aplikasi tersebut akan kemudian dievaluasi dan dikembangkan agar dapat diterima dan sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Jadi kita sebagai programmer akan membuat terlebih dahulu aplikasi tersebut, kemudian diujikan ke masyarakat apakah sudah sesuai atau belum, dan tetap akan dievaluasi terus sebelumnya akan jadi sesuai dengan diterima di masyarakat. Selanjutnya adalah studi kasus metode spiral. Sini saya menggunakan contohnya bimbingan belajar ya. Jadi di suatu bimbingan belajar itu akan membuat suatu penjadwalan untuk siswa. Tidak hanya siswa sih, untuk tutor juga. Model spiral ini cocok digunakan karena bimbingan belajar ini cukup besar ya perusahaannya. Jadi banyak data-data yang harus disajikan ke tentor maupun siswa, sehingga model spiral ini lebih cocok digunakan untuk bimbingan belajar ini. Model spiral ini merupakan gabungan dari waterfall dan prototype, di mana pada bagian perancangan sistem dia menggunakan waterfall, sedangkan untuk eksekusi sistemnya menggunakan prototype seperti itu. Oke, kemudian soal terakhir yaitu prinsip metode agile dan contoh implementasinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Metode agile itu adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada
Proses pengerjaan yang dilakukan berulang di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tim secara terorganisir dan terstruktur. Jadi ini mirip seperti metode spiral tadi, dia bekerja secara tim, namun ini lebih kompleks. Nah, di sini ada prinsip-prinsip metode agile, sekitar 12 prinsip. Saya akan membacakan satu-satu. Yang pertama itu menekankan pada kepuasan dari klien dengan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam menghasilkan produk lebih awal dan berkelanjutan. Yang kedua ada menerima segala bentuk perubahan saat proses pengembangan software meskipun berada di tahap akhir pengembangan. Yang ketiga, menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang dibuat dengan jangka waktu sedikit 2 minggu atau sampai 2 bulan dengan kualitas yang teruji. Yang keempat, ada terjadi proses kerjasama yang baik antara pihak pengembang dengan pebisnis selama proyek berlangsung. Selanjutnya, itu membangun suasana lingkungan yang berisi orang-orang bermotivasi tinggi supaya dapat menyelesaikan proyek dengan efektif dan efisien. Kemudian nomor 5, komunikasi secara langsung dapat dibutuhkan dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak. Selanjutnya prinsipnya yaitu software yang bekerja dengan baik dan sempurna merupakan sebuah ukuran dari kemajuan proyek. Lalu metode agile dapat mengembangkan software secara berkelanjutan dari dukungan setiap pihak seperti sponsor, pengguna, dan developer sendiri. Selanjutnya, prinsipnya yaitu keunggulan dari segi teknis menjadi keutamaan dalam pengembangan software menggunakan metode agile. Kemudian, kesederhanaan di sini sangatlah penting bagi agile sendiri dan dalam memaksimalkan sebuah resource sumber daya yang ada. Lalu segala kebutuhan dari segi arsitektur dan kebutuhan software sangat bergantung pada manajemen setiap tim pengembang. Dan secara berkala, setiap tim pengembang melakukan evaluasi diri atau refleksi untuk bekerja lebih efektif dan mengatur pola kerja mereka. Jadi pada metode agile sendiri prinsipnya lebih mengutamakan kepada kerja tim ya. Nah, implementasi dari prinsip-prinsip metode agile di atas, di sini saya ambil contoh yaitu Genius, suatu platform Genius. Genius menggunakan metode agile ini untuk menciptakan karyawan yang lebih gesit dan lincah untuk mendengar keinginan nasabah. Selain itu, untuk memberikan suasana kerja yang lebih vintage-like, Genius mendorong karyawan untuk memiliki pola pikir agile melalui berbagai program pelatihan yang mendukung. Lebih dari 100 karyawan telah mendapatkan paparan mengenai budaya digital sampai dengan metode agile yang telah diterapkan dalam keseharian mereka. Nah, jadi itu di dalam platform Genius sendiri itu isinya orang-orang bermotivasi tinggi ya, berkelompok dalam tim tersebut. Jadi mereka fokusnya itu untuk mendengar keinginan nasabah. Selain itu, suasana kerjanya itu vintage like yang sangat bagus digunakan di zaman sekarang ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari PowerPoint yang telah saya buat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.